Selamat pagi malam para pejuang bayangan. Welcome to Mirror, Imaji Horror. I'm Cassie, today's host with our newest member, Ikin, dan di kesempatan ini kita akan memandu para pejuang bayangan sekalian dalam perjalanan Mirror episode 3 kali ini. Nah, Mirror kali ini kami akan membawa para pejuang bayangan untuk apa nih, Kes, kira-kira? Jadi kita tuh akan melakukan napak tilas places yang udah kita compile dari cerita-cerita supranatural atau metafisika gitu. Wah, kayaknya serem nih. Dan kebetulan para pejuang, semua kegiatan ini tuh terjadi di Fakultas Ilmu Budaya. Betul banget. Nah, gitu. Without any further ado, para pejuang bayangan, let's get into it. Oke, jadi setelah melewati spot pertama tadi, kita akan menuju ke spot kedua. Dan kali ini kita akan ditemani juga nanti oleh salah satu teman kita dari Sasing juga. So, gimana? Siap sekarang? Siap. Iya, fun fact dulu Kin tentang bagian utara FIB ini. Ya, sebenarnya ini bukan fun fact sih, agak serem juga. Jadi antara titik yang ini dan yang berikutnya tuh sebenarnya along the lines tuh emang banyak banget kejadian para pejuang. Jadi makanya kita agak dan emang gitu vibes-nya. Ya, emang lebih banyak tuh kejadiannya ada di utara FIB ini. Jadi ikutin perjalanan kita. Ikutin terus. Let's go. Oke teman-teman, jadi kita udah ada di deketnya spot kedua. Dan sebelum kita ke spot kedua, kita akan panggil satu teman kita. Nah, kebetulan teman ini tuh anak sastra Inggris juga, teman-teman. Oke, langsung aja. Ayo masuk frame. Nah, silakan perkenalkan diri. Halo semua, nama aku Aymar dari Sastra Inggris juga, angkatan 22. Oke. Jadi bener ya Mar, ini tuh gedung perpus ya, perpustakaan FIB. Nah, di sampingnya itu, deket jalan gedenya, kita akan jalan ke sana, di mana ada 2 pohon beringin. Yuk. Oke, ayo guys, ikuti kami ini. Jadi sebenarnya ini tuh ruang klub-klub juga loh, BSO, ya kan? Bener kan? Dulu. Terus, nah, sini aja deh kayaknya deh. Oke Mar, kita udah sampai di antara 2 pohon beringin yang ada di FIB. Kalau so far, gimana nih perasaan lo sekarang sampai detik ini? Ya mungkin gara-gara udah malam jadi ya, malam Jumat juga kan, jadi agak takut-takut gitu. Dan ini malam Jumat Kliwon. Iya lagi. Damn. Gimana? Oke. Ya nggak apa-apa sih. Ada pernah kejadian juga aku di sini. Nanti guys. Berarti emang benar. Coba, jadi tuh kita punya satu cerita dan ini masih dari sumbernya Pak PK4L kita yang bakal diceritain sama Ikin. Mulai deh, Kin. Itu ada apa gitu? Oke, nah kebetulan di sini tuh suka ada yang membersihin palang-palang gitu. Nah ini tuh kejadiannya udah tengah malam jam 12, jadi emang udah keadaannya tuh udah sepi. Nah Pak Wakijan nih, dia tuh kan bertugas untuk ini mengawasi yang membersihkan ini kan. Nah lalu si Pak Begion itu disuruh untuk turun. Jadi nama orangnya tuh Pak Begiono. Nah tapi beliau tuh ternyata gak mau turun, gak tau kenapa. Mungkin karena untuk mengejar tugasnya juga, biar cepat selesai. Nah ini dia kan lagi membersihkan, lagi mengurusi gitulah ya pohonnya. Dan dia tuh lagi memotong-motong gergaji batang-batangnya. Nah ternyata Gak enak sih. Cuman ternyata bapaknya itu malah ngelukain tangannya sendiri. Instead kepotong itu dahan, malah tangannya yang kayak kepotong gitu loh, kayak gitu. Dan itu bikin dia akhirnya kan masuk rumah sakit. Ya harus istirahat. Nah dari saat ini
harus diingat kalau Pak Begiono ini tuh orangnya lumayan berisi dan sehat dan kuat ya. Emang seharusnya gimana kalau orang suka naik pohon gimana. Nah tapi setelah kejadian ini tuh beliau tuh tiba-tiba mengecil, ngurus, jadi kayak nggak apa Kayak ya, orang sakit gitu Iya. lah ya, sakit banget yang sakit keras gitu. Hah? Jadi kayak Kayak kesurupan mungkin atau ada yang ngikutin gitu. mungkin ini kayak 11-12 sama cerita Pak Darsono, almarhum Pak Darsono tadi loh guys. Jadi tuh kayak ya sebenarnya ini kayak dipercaya nggak dipercaya ya soalnya. Iya. Karena emang selalu kayak gitu patternnya. Kayak gitu. ya gitu sih guys. Oke, dan fun fact juga dari Apa, guys? Pak Wakijan ini, kalau kayak kamu juga sempat ngerasain kan di sekitar sini, emang di sini tuh energinya paling gede karena katanya ini tuh kayak gerbangnya mereka gitu loh, Iya. gerbang gaibnya mereka. Nah, sorry ya, aku nggak pengen nunjuk, tapi emang sepanjang jalan ini sampai ke sana nanti ada yang namanya Kansas atau kantin sastra, itu Iya. kayak gate of the unseen gitu. Iya. Nah bisa mungkin kamera bisa ke arah sini karena kayak ini nanti kita akan follow along this route ya. Oke. Oke, kayaknya kita akan lanjutin aja. Yuk guys teman-teman. Yuk. Sama Aymar. Jadi kita udah di tempatnya para pejuang. Bisa dilihat di sini. Ini Ada spot Sacralem. ketiga. Nah, apa ini? Jadi ceritanya di sini itu Aymar bakal bagiin sesuatu yang lumayan menarik juga. Oh iya. Coba. Oke. Jadi karena kita di depan Sacralem, lembaga eksekutif mahasiswa tuh ada suatu saat di mana siapa gitu yang nyuruh, soalnya lagi acara kampus kan, acara kampus terus nyalain kompor. Oke, sebelumnya ini masih Oh. dari Bapak Pek Iya, sumbernya masih dari dia. Oke. Nah, ada acara kampus, terus nyalain kompor, nyalain apinya gitu di area dapur lem yang mungkin Nggak tahu deh, dapurnya Iya. katanya sekitaran sekitaran sekrenya kan. Iya. Nah, namun mungkin dari kompor itu yang dinyalain atau apa tuh juga muncul, mengundang gitu kan iya, ya? kayak sangat Iya. sosok api mungkin yang mengundangnya, sosok api. Tapi iya, tahu juga ya. iya, Ditampakin gitu. ditampakin. Akhirnya juga muncul beberapa yang bilangnya ghost sightings gitu loh, Waduh, serem banget. dari sekedar nyalain kompor doang. Aduh ya. Jadi Tapi kita emang harus hati-hati sih ngelakuin apapun di tempat yang kita kurang tahu. Soalnya Bapak PK4L aja udah lama kali ya. Istilahnya Kerjanya orang gitu. sini aja tuh diganggu, apalagi kalau kita yang baru gitu di tempat Iya. baru. Ini ada fun fact lagi. Jadi kata bapak-bapak PK4L yang kita wawancarai kemarin tuh katanya penghuni-penghuni sini tuh suka banget me-introduce themselves Iya. to the new guys yang kerja di sini ataupun baru menampakkan kakinya di daerah ini. Jadi mungkin Welcoming party. Iya, welcoming partinya mereka tuh emang unik ya. iya disambut bilangnya. Iya, disambut. Dan paling sering juga dialamin sama anggota PK4L yang baru Iya. gitu. Mungkin karena mereka tahu, nah ini orangnya kayaknya bakal di sini lama nih. Oke. Gak ada salahnya buat kita introduce ourselves. Jadi itu serem banget ya. Serem banget sih. Oke, menarik banget untuk sisi sebelah utara yang sebelah sini ya. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian agak tengah-tengah dari Fakultas Ilmu Budaya, yaitu Gedung Siti Baroro. Dan di sini tuh gak kalah seremnya. Banyak banget kejadian. Ya. Oke, without any further ado, Let's get into it. let's get into it. Let's go. Oke, jadi para pejuang, sebelum kita ke spot selanjutnya, Aymar ada beberapa hal yang ternyata kita miss dan dia akan menyampaikannya. Iya, jadi setelah dapat informasi baru dari satpam-satpam sekitar sini juga, ternyata FIB tuh dulu Sacralemnya tuh dapur, mungkin dapur umum kali ya atau Itu apa gitu. dapur yang kita omongin tadi Iya, berarti. jadi emang langsung di emang situ, di situ. emang di situ tempatnya, Iya. bukan di di Sacralemnya sekarang. Tapi emang kalau dilihat dari ruangannya kan emang dia di pojok ya. Ya, Yang layoutnya deket, tuh deket
beringin yang udah kita mention tadi kan. Jadi nggak heran sih kalau banyak aktivitas di situ teman-teman. Iya. Oke, thank you buat Aymar atas Iya. waktunya. Ya, Terima kasih makasih juga. banyak. Thank you ya. Ya, aku pamit dulu ya. Oke, selanjutnya pejuang malam kita punya bintang tamu lain yang nggak kalah seru untuk diajak Berbicara, diajak Ya, cerita. untuk mengeksplor kejadian yang dia alami sendiri kali ini. Boleh? Silakan. Silakan Audrey bisa perkenalan lagi siapa nih? Hai, aku Odi dari Sasing 21. Oke. Odi, jadi kita ada di mana nih Di sekarang? Sekarang kita di gedung Siti Baroro. Oke, jadi gedung Siti Baroro ini ada 2 lantai dan kita masing-masing lantai ada cerita. Ada ceritanya, ada kejadiannya. Odi ini kejadiannya yang di lantai berapa nih? Di yang lantai 1, soalnya waktu itu lagi kelas. Iya. I see. Kebetulan ya, bahkan di siang aja, di waktu siang. Sore waktu itu ya? Ya, sore. Iya, Ke sore. Jam Nah, di 4 sore aja udah ada aktivitas nih. Jadi kita nge-ekspornya juga kan malam-malam, jadi bakal lebih seru lagi teman-teman. Oke, Oke. let's go. Without any further ado, Let's go. get. Oke. Jadi ini kita tuh di mana ya Di? Bisa dijelasin? Ini di Siti Baroro. Ini di dekat kelas aku. Waktu itu kelasnya proposal. Oh, ini. Iya, Oh, ruangan ini nih. kebetulan di sini. Kira di sana. 8. Bisa. Oh, Ya, kelasnya horor, tapi skripsi. oh iya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, gimana nih ceritain nih kronologinya gimana? Jadi waktu itu aku sama temen aku mau ke toilet kan, ya biasalah. Di Nah, gedung ini juga di toiletnya? gedung ini. Oh, iya. Nah udah dicek ke toiletnya, tapi kayak aneh gitu vibesnya, jadi kayak der. Terus Soalnya kalian ngapain? Soalnya kita awalnya mau ya biasa Toilet, toilet ya. kan. Nah nggak, tapi kayak nggak ada tisu, nggak ada, dan kayak hawanya emang udah aneh aja sih sebenarnya. Jadi kayak ya udah, apa kita mau di sini aja apa mau ganti gedung? Ya udah, terus kayak Karena berdua, karena jadi di sini berdua- aja gitu kan. iya, ya awalnya. soalnya kan deket gitu kan, tapi karena nggak ada tisu dan kayak kita butuh banget nih tisu saat itu, terus kayak ya udah kita ke Sugondo, kita tutup aja si kamar mandinya emang benar-benar gak ada orang gitu loh, terus kita tutup, terus kayak kerannya tiba-tiba nyala, terus kayak kita Keran. Ini boleh dikasih konteks nggak? Ini keran kamar mandinya atau keran apanya? atau keran tempat wudhu kan ada ya setahu aku. iya, itu tuh di keran kamar mandi, yang kan di kamar mandi ini tuh ada baknya gitu kan. Iya. Ya di kamar mandinya situ, dan kayak kita udah cek di dalamnya semuanya kosong, bener-bener gak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, terus tiba-tiba terus kayak kita Jujur apa sih? Tunggu, tapi aku ada pertanyaan sih. Ada pertanyaan sih. Ada nggak kira-kira hal yang memicu hal itu? Maksudnya kayak mungkin dari baju kamu atau baju teman kamu? sebenarnya enggak sih, I mean kayak everybody's Coba-coba. terus kayak biasa aja, I mean kayak standar FIB kita biasa aja gitu loh bajunya. Oke. Tapi kan itu hari apa ya? Hari Kamis Juga. sore. Oh, tapi Kamis itu kan Kamis paingan nggak sih? Biasanya? Iya, Mungkin ada baju tertentu, kebaya mungkin atau apa? kita nggak pakai kebaya sih, tapi Sumpah. enggak. Wah, Oke. Boleh. serem banget. Jadi teman-teman kita actually ini bener. Ya di sini. kita udah di depan Di depan toiletnya. bisa dilihat. Mungkin kita akan buka juga kali ya. Silakan. Will you do the honor? Tim, tolong dong tim. Hello, tim. Tolong tim. Ini kita kayaknya mau pakai tim aja deh. Iya. Soalnya kita takut buru-buru. Enggak. Tolong kamu kesini bukain ininya. Jadi kita Sejujurnya dari aku tim takut kita bakal bukain pintunya, dan boleh kameramen maju sedikit pas pintunya dibuka buat ngeliat ke kondisi di dalam. Ya. Permisi. Nah, jadi boleh dilihat sampai dalam. Jadi kayaknya itu ini yang dimension deh, atau bug yang dimension. Ini bener ya dia? Iya. Sebenarnya kayak kita nggak bisa pastikan, nggak bisa pasti tahu.
bak yang mananya. Soalnya kita udah bener-bener udah nutup pintu udah kayak langsung kayak langsung kayak oh kita Itu takut tuh kita lari. Airnya kenceng atau kayak pelan atau gimana? Airnya kayak baru langsung dibuka gitu ya? dibuka langsung besar gitu loh, bukan yang kayak pelan kayak kayak emang yang gede. Tapi di belakang kamera juga sama sih pakai Iya, ada. bak gitu kan. Jadi nggak tahu yang mana karena kalian keburu. Kita pergi udah ya sih? udah pergi. Iya. Soalnya hawanya udah gak enak terus kayak kayaknya Iya. toilet Sugondo lebih enak sih. Ya udah kita kesana. Tapi Loki ini kacanya juga serem sih. Coba guys cek it out. Serem banget ya sih. Oke tim, Oke, itu aja. kita bisa keluar lagi. Bisa keluar lagi dan kita explore spot-spot lainnya. Oke. Kayaknya udah oke sih. Oke Kita ya. akan lanjut ke Ke spot spot di lantai atas. Oke, without further ado, Let's get into it. Oke, jadi tadi lumayan ini ya, tansnya lumayan. Iya. Oh, gitu banget ya. Nah, Deg-deg. selanjutnya itu juga diceritain secara nggak sengaja karena waktu pertama kali kita mau ngomong sama Bapak PK4L-nya tuh kita ketemu bapaknya di atas Siti Baroro atas. Iya. Nah, yuk jadi tuh kayak modelnya kayak selasar gitu loh. Oke. Let's go, Tenang, Kak. tenang. Oke, let's go. Pelan-pelan. Ayo kita. Jadi teman-teman, kita untuk yang ke atas ini, Odi akan pamitan dulu. Iya, bye bye. Jadi karena hawanya udah gak enak, jadi kayak kita memutuskan untuk pergi berdua aja. Sama tim. Thank you Odi. Thank you Jody Bye-bye. untuk ceritanya. Hati-hati. Oke. Let's go kamera, let's go tim. Let's go. Kita naik ke atas. Kita naik ke atas. Sebenarnya bahkan dari tangganya aja tuh Iya, kayak Udah. berdua aja tuh nggak Udah cukup serem. gitu loh. iya. Kayaknya apart from supernatural juga banyak yang jatuh ya di sini. Oke. Mungkin itu. Di sini sudah kelihatan lorongnya. Kayak jadi bisa dilihat ini namanya Sugondo lantai 2 bagian Siti Baroro. Siti Baroro lantai 2 bisa dilihat. Jadi ini kan emang kayak kelas-kelas doang. Iya. Tapi pas kita belok sini tuh bakal ngeliat ke arah Pangter guys. Iya. Mungkin kamera bisa jalan duluan kali ya biar lebih enak. Dipersilahkan biar bisa dilihat gimana. Nah, oke, mungkin Dita dari sini aja kali ya. Jadi waktu itu kita tuh mau ngumpulin informasi itu Iya. nyari Bapak PK4L-nya kan. Dan kita ketemu bapaknya di sini lagi Persis di sini ngunci-ngunci. lagi ngunci-ngunci juga. Iya. Karena tuh sore ke maghrib gitulah. Jadi emang waktunya ngunci-ngunci pintu. Dan pas kita lagi cerita-cerita aja santai sama bapaknya tuh mention kalau mereka di bagian itu loh Mbak yang tadi Mbak ketemu saya. Iya. Nah itu tuh ada Pocica gitu. Si unknown Pocica gitu. Aduh tim memang nih. Ya pokoknya Jangan gitu ditiru, guys. kita nggak mau sebut ya, tapi you know lah Pocica itu apa. Nah di sekitaran sini. Tapi kalau kalian bisa lihat mungkin sorot ke arah sana. Semoga kelihatan ya teman-teman. Tapi di sana juga ada lorong dan di sini juga ada namanya Jembaya atau jembatan budaya gitu ya. Nah dari Sekrelem itu juga bisa nyambung ke Selasar situ yang ada gymnya dan ada macam-macamnya sih di situ. Dan kalau yang paling terkenal apa Kim? Yang itu yang disebut sama bapaknya kemarin. Apa? Oh, Hantu. Ayo, nggak apa sih sebut kayaknya. gak mau. Takut ih. Pokoknya Jadi guys, barusan ada aduh. Oke. Burung mungkin burung. Ya. Jadi tuh bapaknya tuh emang mention the famous kayak legend in Iya. here in FIB. Jadi Itu namanya Mbak, maaf banget tapi kayak kita harus sebut tapi Mbak Yayu. iya. Dan aduh langsung mencawas Deg-degan aja, ayah deg-degan banget gue. Mbak, saya not disrespectfully call Iya. your name tapi kayak kita harus untuk menyampaikan informasi ini. Tapi katanya memang dia itu
dari gedung FEB yang ada di seberang utaranya FIB, tapi emang sering sampai ke sini gitu. Mungkin benar, mungkin enggak. Yang ditemui almarhum Pak Darsono mungkin beliau, tapi mungkin enggak juga. Iya, Karena nggak dia ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Karena dia tuh di sini memang. tuh emang Tapi for sure dari cara mereka manggilnya, dia tuh adalah entity perempuan gitu. entity perempuan. Yang kayaknya udah stay lama juga di Iya, sini. mungkin emang bener dari FEB, mungkin emang dari FIB, kita nggak pernah tahu yang bener yang mana. Oke. Karena udah nggak enak hawanya, kita Iya. pindah ke spot selanjutnya. Kita pindah ke spot selanjutnya. Let's get into it. Para pejuang semoga kalian masih betah untuk bersama kita sampai pada detik ini. Dan soalnya kita udah pindah ke gedung Gedung Sugondo. Sugondo. Ini tuh gedung paling baru, Iya. jujur aja. Soalnya bukan baru ya, lebih ke abis direnovasi gitu. Iya. Paling bagus. Nah, untuk gedung Sugondo kali ini kita ada 2 spot. Iya. Yang pertama kita akan ke Ke lantai 3 3 dulu. ke Kebetulan lantai 3 tuh tempatnya kita sastra Inggris. Jadi- Actually di lantai 3 juga ada sejarah. Sejarah, tapi kita akan Iya. ya fokusnya ke lorong sastra Inggrisnya. Oke, kita akan ditemani satu narasumber lagi. Iya, satu narasumber kita tercinta yaitu Tara. Sebentar. Silahkan perkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Aku Yosa, aku dari Sasing angkatan 21. Oke, kita sama Yosa sekarang mau ke tempatnya nih, to be exact tuh di mananya lantai 3 sih? Jadi tempatnya itu kejadiannya di depan Sekre Imaji. Oke, jadi Sekre Imaji itu tempat apa? Sekrenya himpunannya sastra Inggris itu teman-teman. Oke, without any further ado, let's get into it. Oke, kita akan masuk lift. Sumpah tapi ya, lift ini tuh kakinya tuh udah serem juga dilihat-lihat. Oke, Padahal kita tuh masih ini ya, masih terang gitu. Kadang-kadang aku pernah loh, aku pernah naik lift ini terus pas ngebuka tuh udah gelap gitu, terus aku kayak nggak jadi. iya panik banget. Sangat relatable. Soalnya kayak kadang-kadang mengharuskan kita di kampus sampai malam-malam gitu. Iya, begitulah guys resiko. Oke. Oh, Oh, bisa ya, dilihat. seperti ini keadaannya. Sumpah. Jantung gue mencolot. Ya Allah. Jadi, btw fun fact. Ini apa sih? Kenapa dibuat ginian? Fokus dulu. Jadi, sebenarnya fun fact yang kejadian tuh bukan narasumber kita doang. Sebenarnya aku juga ada di tempatnya. Jadi ini tuh kehitung-hitung sangat seram sekali. Iya, dan sangat recent. Oke. Oh, sumpah. Recent banget. How recent it is. 2 weeks ago, I think. Oke. Tim dan teman-teman para pejuang bayangan. Oke, jadi Ayo. ini tempatnya, ini lorongnya, lorong sastra Inggris actually. Nah, bisa maju mungkin tim. Jadi gimana gue? Ini kan udah mau sebelah sini nih. Perlu nggak dibuka ruangan ini? Enggak sih. Usah kali ya. Soalnya bahkan kita aja nggak bisa Iya, ngebukanya. waktu itu tuh kejadiannya, jadi kita belum sempat sampai buka ruangan sekre gitu. Iya. To be exact, apa sih yang terjadi waktu itu? Oke, jadi aku ceritain backgroundnya dulu ya. Waktu itu lagi ada event di FIB yang malam-malam. Lalu jadi aku tuh waktu itu lagi bawa laptop karena aku habis pulang nugas juga. Terus kebetulan aku lagi sama Ikin juga kan. Terus kayak, Ikin kamu mau temenin aku nggak naruh laptop di Sekre Imaji begitu. Terus akhirnya di malam-malam itu naiklah kita ke lantai 3 dan yaudah naik lift kan. Seperti yang kalian lihat tadi pas keluar lift itu Gelap banget dan itu lightingnya bahkan nggak nyala, lampunya nggak nyala sama sekali gitu. Terus kayak akhirnya kayak sebenarnya udah mulai takut Vibes-nya nih tuh ya. udah aneh sebenarnya. Kita Iya. berdua tuh kayak udah nyadar gitu. Iya, sumpah cuman jangan deh. nekat aja ya kan, pegel punggungnya naruh laptop. Itu sorry nyala, tapi keadaannya gelap kayak tadi gitu. Iya. Terus kalian nyalain lampu sendiri? Enggak. Kita bahkan nggak nyalain lampu, Nggak nggak tahu kepikiran. kenapa nggak kepikiran para pejuang. Kita tuh kayak yaudah kita cepet
Soalnya udah capek kali ya. Iya. Pokoknya mau cepet-cepet naruh laptop, mau cepet-cepet ikut acaranya di bawah gitu. Terus Oke, udah deh tuh. Akhirnya kita jalan kan kayak bracing ourselves jalan ke depan sekre. Aku waktu itu posisinya lagi buka kunci pintu sekre. Karena emang susah banget. Karena susah. Emang susah guys. Terus kayak jadinya pas aku lagi klek, Ikin nemenin aku nyalain center di sebelah aku. Lalu Ikin mungkin mau lanjut cerita. Jadi kan coba deh kita mendekat. Kan yang satu lagi buka kunci di sini nih. Aku lagi senterin gini kan. Nah, aku tuh pas ngeliat ke sana tuh ini 304 nih, teman-teman di belakang tuh. Nah, di 304 tuh kayak biasanya kan kalau lampu tuh kelihatan gitu ya dari luar, kayak itu tuh lagi nyala dan lagi ada orang. Nah, tapi ini tuh lampunya tuh kayak senter biasa gitu loh. Kayak nyala-matiin terus kayak ada suara ketawa. To be exact, suara ketawa wanita. Begitu. Oke. Jadi the fact that kita sehari-hari di ruangan ini, Iya. bro, dan kayak sehari-hari ini kita lewat lorong-lorong ini, kita kayak, dan itu sangat recent ya. Iya. Nah terus gini, kan awalnya aku tuh diem doang kan, aku tuh nggak mau berprasangka buruk. Nah tapi lama-lama aku tuh makin takut kan. Terus akhirnya aku tanya Yos, itu ada orang nggak sih? Gue bilang gitu. Aku awalnya masih diem tuh. Masih gini-gini. Nah tapi tiba-tiba dia diem. Oke. Terus dia kayak, Bu, lepas kunci. Terus tanpa aba-aba, kita beneran lari kencang banget ke lift. Kita sprint. Bayangin ini kondisinya gelap loh, kayak nggak ada lighting kayak gini, gelap banget. Terus gimana ya? Akhirnya kita sprint, kita lari ke lift. Untung banget lift yang tadi kita naikin masih standby di sini. Akhirnya kita langsung pencet kayak panik gitu kan gitu. Itu Pak nggak? Lift itu buka pintunya kayak lama banget. Udah Lama gitu, banget. kita udah di dalam nih, udah masuk ke lift. Nutup pintunya lagi tuh lama banget. Terus Yosa tuh posisinya kan udah nggak ngelihat keluar kan, soalnya dia takut. Tapi aku yang mencetin tuh kan ngelihat keluar. Terus sumpah panik banget, Kes. Lu harus tahu kayak kayak di lu denger gak? ke tempat yang agak ramai aja ya, yang sama. Lu denger gak? Iya. Oke, intinya Oke, rasanya tuh kayak lo tuh kayak dikejar something gitu gak sih? Wow. From the darkness. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita Kita ke akan cut spot dulu. terakhir. Sambil kita ke spot terakhir. Kita break dulu bentar. Kita break dulu bentar. Oke, dadah para pejuang bayangan. Oke, teman-teman pejuang bayangan. Kali ini kita udah ada di basement Iya, dari basement Sugondo. gedung Sugondo, di mana ini itu dijadiin kantin sebenarnya. Tapi ada satu bagian gudang gitu, di tempat untuk naro-naro barang-barang bekas dan juga bekas-bekas event gitulah. Iya. Dan kebetulan kalau yang ini aku alamin sendiri. Dan di sini setelah ditemani Yosa tadi di lantai 3, dia harus pamit ya. Mungkin Yos, sepatah dua patah kata. Oke, aku pamit dulu. Selamat lanjut nonton. See you on the next episode. Oke. Jadi selanjutnya bisa dilihat dulu kayak gimana. Oke, mungkin ini kayak emang rusak, tapi kayak mungkin bisa disorot dulu ke gimana gunanya Iya. biar teman-teman pejuang Bisa bayangan dilihat kondisinya bisa tuh. lihat. Jadi tuh kayak lorong di bawah itu sebenarnya kelihatan dari taman gitu, tapi kayak ini lurus ke dalam aja sih. Nah kayak gitu ya, di ujung tuh ada belokan gitu, tapi tetap isinya barang-barang bekas dan mostly sepeda bekas gitu. Tapi kayak cuman kayak gitu doang sih, dan berdebu, jadi kayak sebaiknya kita lanjutin di belakang ya, di luar sorry. Iya. Jadi itu adalah sosok-sosok Jadi gudang. ya, Dan jadi bisa- teman-teman Casey silahkan. Oke. Jadi waktu itu tuh kita kan ada yang namanya PPSMB. Iya. Nah, sisa materialnya itu kayak refleks-refleksnya itu agak susah get rid of it-nya, dan dimarahin, kebetulan udah dimarahin dan harus dipindahkan gitu. Iya. Terus aku sama beberapa panit lain, mostly panit inti, itu ke
situ ke dalam untuk naruh tripek-tripeknya itu. Kebetulan aku tuh masuk paling ujung sama salah satu teman aku dan aku ke bagian nyenterin gitu loh. Jadi ujung maksudnya Iya, dalam banget. masuk dalam banget, nyenterin pakai 2 senter. Oh. Satu HP teman aku, satu HP aku. Nah, waktu aku udah di ujung aman. Kan kalau kita sholat kalau ada binatang apa tuh biasanya langsung pergi gitu kan. Iya. Binatangnya bergerak pas kita center gitu kan. Iya. Harusnya. Nah, terus aku bilang, "Oh ya, aman guys, bisa masuk barangnya." Terus masukin lah. Terus kan aku masih jadi posisinya kan satu jalan gitu doang sempit. Jadi barangnya tuh kayak dioper-oper gitu kan. Oh, iya. Aku paling ujung karena Jadi kayak megang makan tempat banget iya, gitu aku ya? karena Nggak aku bisa megang kemana-mana. center. Iya, aku nggak bisa kemana-mana. Terus pas udah masuk nih barangnya, kok aku ngedenger belakang aku tuh ada bunyi-bunyi. Aku kayak agak aku tahan soalnya posisinya aku paling dalam dan aku ketutup barang-barang. Kalau aku bilang guys denger gak gitu, takutnya aku ditinggal kan, ketahan barang-barang. Jadi aku diem aja Kak, dan aku ngerasain kayak something behind me dan juga kayak emang ada bunyi kelotakan gitu loh. Aku nggak tahu for certain itu apa, tapi kayak I feel like it just different dari pertama aku masuk. Pas aku bilang oke guys aman, itu beda banget. Kayak vibes-nya udah beda Beda lagi gitu banget, beda banget gitu sih. Itu sih serem banget ya. asli. Itu aku kayak ya percaya nggak percaya sih soalnya kayak saya kan kotor juga ya dan nggak kerawat. Dan as we speak lampu di depannya ini jadi kayak koslet gitu guys. Gue sebenarnya Dari sama tadi Ikin udah lihat-lihatan tapi kayak oke. Tapi gak apa-apa. Oke. Dan untuk selanjutnya sebagai penutup Mirror episode 3 kali ini kita akan ke satu spot lagi yang menurut Yang aku pribadi itu paling ya unpredictable banget. Soalnya kenapa? Soalnya itu kayak di depan dan itu dilaluin kita setiap Iya, hari. kayak rame banget gitu loh, kayak kelihatan gak ada apa-apa. Jadi kayak pas si bapak PK4L ya tuh cerita tuh, kayak aku tuh agak ragu gitu loh. Emang sih? bener gitu. Iya, bener. Tapi nyatanya ya, nothing is impossible. Oke, Oke deh. let's get into it. Oke, para pejuang bayangan, kita sudah sampai di spot terakhir Ya. yang ceritanya tidak kalah menyeramkan. Gimana, Dan guys? spotnya tuh sangat unpredictable. Iya. Karena spotnya ada di literally tangga ini, tangga Selasar Sugondo, di mana orang-orang tuh selalu lewat sini, gitu loh. Sehari-hari pun aku juga lewat sini. Kalau kamu gimana? Ya, aku Lewat juga sini kan? lah. Maksudnya kayak dari semua tangga naik tuh paling sering lewat sini. Iya. Oke, jadi kita akan kasih ilustrasinya gimana kejadiannya itu berlangsung ya. Apa gue harus tiduran juga? Enggak. Jadi biasanya kesetnya itu Ada di sini, Ada di sini. di atas sini. nah, boleh kayaknya kita duduk sini deh. Nah, begini. Aku tuh juga pernah bikin konten juga loh di sini. Oh iya. Sumpah. Nama bapaknya siapa sih? Aku lupa lagi. Kata bapak-bapak PK4L-nya tuh, jadi kan ada tugas shift malam gitu. Coba deh. Coba. Shift malam dan terjadinya tuh di sini. Si bapak itu tuh lagi istirahat. Oh, Pak Mardiono. Pak Mardiono. Nah, ini tuh udah jam 2 malam. Itu tuh udah jam 2 malam. Dan beliau tuh lagi tiduran di sini. Di sini nih, literally di sini. Tiduran di sini. Di atas kesetnya itu. Iya. Nah, udah nih tidur. Merem. Tiba-tiba tuh kebangun. Nah, beliau tuh ngerasa dia aneh. Heeh. Nah, beliau kan aku nggak tahu to be exact posisinya gimana, tapi intinya pas beliau ngeliat ke samping, Ternyata di sebelahnya tuh dia udah ditungguin udah ditungguin. sama Sumpah makhluk. merinding banget. Sumpah. Iya, jadi mungkin kalau kesetnya itu kan kotak gitu ya. Mungkin badannya dia tuh mungkin meringkuk atau gimana. Iya. Tapi pokoknya dia tuh udah ditungguin di sampingnya sama Kayak di sosok sebelahnya gitu. besar, Hitam. hitam, dan mukanya tuh Mukanya nggak ada. rata. Jadi mukanya rata. Dan beliau tuh gak bisa gerak ya, guys. Heeh, kayak orang ketindihan pada umumnya. Jadi dia tuh udah nyebut-nyebut, udah doa-doa juga tetap nggak bisa Udah gerak. gak manjur, masih ada di situ. Heeh, tuh. Terus itu pas aku denger dan Sumpah pas aku merinding. tahu tempatnya itu cuma di sini, Iya. teman-teman. Itu kayak, hah, masa sih? Iya, gitu gak loh, percaya kayak, banget. wah gila sih. Dan beliau tuh nggak sempet kayak cerita gitu langsung. Kayak ya udah pas udah bisa bangun langsung ke pos sapam situ,
Terus akhirnya diceritainnya setelah beberapa hari kemudian. iya, gitu sih. Menurut aku pribadi sih itu paling epic, soalnya Iya. tempatnya tuh apa ya? Out in the open gitu loh, Iya, kayak kayak nggak apa sih dibilang kotor enggak, terjamah Iya. juga selalu dilewatin orang gitu. dan menurut aku kan pasti lampu-lampu luar tuh masih nyala juga kan, gak mungkin gelap total gitu. Jadi kayak serem banget sih. Kayak udah Oke, I itu see. ya. Nah, segitu aja untuk spot-spotnya. Semoga Yang bisa perjalanan menghibur. kita selama ini. Iya. Udah cukup lelah. Capek sih. Capek banget. Semoga sih. bisa menghibur Iya. para pejuang bayangan yang sekalian. lagi nonton ini. Oke. Oke. Yuk, kita, Ayo kita. akan melakukan closing kita yang Closingan ikonik. kita di spot ikonik ini nih. Iya. Oke. Oke. Jadi Para pejuang bayangan, segitu aja Mirror episode 3 kali ini. Jangan lupa stay tune untuk episode selanjutnya Juga. dan expect the unexpected. Yes. Because they can see you and nothing they, is impossible. oh, they are everywhere. Yeah. Goodbye. I'm Cassie. And I'm Ikin. Dan kita dari Miro Imaji Horror. Bye. Bye.